So this is a summary of the word of hospitality. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama ada pengertian hospitality, kedua ada hospitality sector, yang ketiga ada the characteristic of hospitality industry. Baik, yang pertama pengertian hospitality. Hospitality adalah segala macam industri yang kegiatannya berkaitan dengan keramah tamahan, pelayanan, dan juga hiburan untuk para tamu. Yang kedua ada hospitality sector. Hospitality industry mempunyai beberapa sektor. Yang pertama di accommodation, kedua food and drink, ketiga ada tour and tourism, yang keempat ada recreation. Baik, yang pertama accommodation. Accommodation itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada bed and breakfast, yang kedua ada motel, yang ketiga ada hotel, yang keempat ada hostel, yang kelima ada resort, dan yang terakhir ada service apartment. Yang pertama saya akan jelaskan tentang bed and breakfast. Bed and breakfast itu adalah suatu jenis akomodasi yang hanya menyediakan tempat tidur dan juga sarapan. Biasanya ini tuh disewakan untuk perorangan. Banyak juga ditemukan bed and breakfast ini di situs yang namanya Airbnb. Dan yang kedua ada motel atau singkatan dari motor hotel, yaitu jenis akomodasi yang dikelola untuk melayani para tamu yang transit dalam perjalanannya. Biasanya motel ini mempunyai parkir yang luas dan juga garasi. Yang ketiga ada hotel. Seperti yang kalian ketahui, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa penginapan dan juga layanan makanan dan minuman dan fasilitas lainnya seperti spa, gym, pool, dan lainnya. Hotel ini juga dapat diklasifikasikan menjadi hotel bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Semakin tinggi bintang hotel tersebut, maka semakin lengkap juga fasilitas atau perlengkapan yang disediakan oleh hotel tersebut. Yang keempat ada hostel. Hostel ini adalah suatu jenis akomodasi yang cukup murah, dan biasanya hostel ini dijadikan tempat singgah oleh para tamu. Biasanya para tamu tidak menyewa kamar tetapi menyewa tempat tidurnya saja. Dan biasanya hostel ini menyediakan tempat tidur susun untuk para tamunya. Dan yang kelima ada resort. Resort ini adalah suatu jenis akomodasi yang terletak di alam yang indah seperti di pegunungan, di tepi pantai, atau di tengah hutan, dan fasilitasnya juga sangat lengkap layaknya sebuah hotel. Yang terakhir ada service apartment. Jadi service apartment adalah suatu jenis akomodasi yang disewakan harian atau daily service layaknya sebuah hotel, dan biasanya apartemen ini disediakan kitchenette atau dapur. Selanjutnya yang kedua ada di sektor food and drink. Ada beberapa kategori di sektor ini. Yang pertama ada restoran, yang kedua ada bar and cafe, ketiga ada catering, keempat ada tea and coffee, dan terakhir ada nightclub. Yang pertama ada restoran. Restoran biasanya terdapat di dalam gedung, baik itu di mall, pusat perbelanjaan tertentu, dan juga perkantoran, ataupun berdiri sendiri yang disebut dengan independent restaurant. Restoran juga ada banyak jenisnya tergantung dari jenis makanan yang dijual oleh restoran tersebut. Contohnya seperti Japanese restaurant, Italian restaurant, ataupun Chinese restaurant, dan lain sebagainya. Yang kedua ada cafe and bar. Bar and cafe ini biasanya terdapat di kota-kota di mana tampilannya itu seperti cafe, namun di sudut kafenya itu terdapat bar yang menyajikan makanan dan juga minuman, baik itu alkohol maupun non-alkohol. Dan juga biasanya ada entertainment seperti band yang mengiringi para tamu untuk menikmati makanan dan juga minumannya. Yang ketiga adalah catering. Catering adalah pelayanan pemesanan makanan atau minuman yang digunakan untuk pesta ataupun sebagai penunjang kebutuhan suatu instansi. Yang keempat ada tea and coffee. Nah, konsepnya ini menyediakan tempat untuk menikmati teh atau kopi dengan ciri pelayanannya yang cepat dan juga biasanya makanannya itu udah ready on the plate. Dan yang kelima ada nightclub.
atau yang disebut juga dengan diskotik. Ini merupakan tempat hiburan malam yang biasanya di dalamnya diiringi oleh musik DJ atau disc jockey. Di tempat ini disajikan juga makanan dan juga minuman, baik itu koktail ataupun mocktail. Selanjutnya adalah travel and tourism. Ada beberapa kategori. Yang pertama ada tour operator, kedua travel agency, ketiga online travel agent, keempat cruise, kelima casino, dan terakhir ada car rental. Nah, sektor terakhir adalah recreation. Ada beberapa jenis kegiatan rekreasi pariwisata, contohnya adalah seperti rafting, golfing, banana boat, water sport lainnya seperti kayaking ataupun parasailing, biking ataupun cycling, dan juga mengunjungi tempat-tempat wisata seperti museum ataupun marine park. Nah, tujuan dari rekreasi ini kebanyakan adalah untuk refreshing ataupun sekedar hobi dan juga rekreasi. Nah, materi terakhir adalah tentang karakteristik of hospitality industry. Jadi, terdapat 6 karakteristiknya. Yang pertama ada service industry, yang kedua ada labor incentive, ketiga ada capital incentive, keempat ada sensitive, kelima ada seasonal, dan terakhir ada quick yielding industry. Alright, that's all about my presentation. I hope that will be useful, and then thank you so much for your attention. Bye bye.